Kita mulai ikhlas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 13 Jumadil Ula 1443 Hijriyah bertepatan dengan 17 Desember 2021. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini di hari Jumat dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini di pagi hari ini kita mulai dari membahas kitab Thalathatul Usul atau 3 poin penting karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang keempat dari kitab tersebut. Dan setelah kita alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya membahas al-aslu al-awwal, poin yang pertama, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah bersama-sama kita akan membahas al-aslu tsani, poin yang kedua, atau pokok yang kedua. Kita baca, silakan dibuka bukunya. Qala al-musannifu al-aslu tsani, menyusun buku ini mengatakan pokok yang kedua, poin yang kedua. Apa itu? Beliau mengatakan ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau nanti menjelaskan tentang definisi dari Islam. Kemudian beliau mengatakan jadi sekali lagi yang akan kita bahas seputar apa? Mengenal Islam secara umum. Apa itu Islam? Wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri pada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk atau patuh kepadanya dengan ketaatan. Dan selanjutnya ada wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Nah, ini hakikat dari Islam. Apa itu? Al-istislam lillahi bitauhid, itu berserah diri pada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Dan poin yang ketiga ini jangan sampai dilupakan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Nah, ini hakikat dari Islam ya ikhwah, ini hakikat dari Islam. Dan arti Islam, Islam itu ikhwah itu memiliki dua apa kita katakan Islam itu mencakup dua
model. Yang pertama, cakupan secara umum, secara global. Ya, jadi ada yang cakupan secara umum. Antum catat. Atau makna umum, antum bisa artikan makna umum. Makna umumnya apa? Sebagaimana disampaikan oleh beliau di sini. Ya, itu makna umumnya. Yang mana intinya adalah apa? Mentauhidkan Allah. Dan ada makna khusus. Islam makna khusus. Ya, makanya kalau kembali ke makna umum tadi, ya, para nabi dan rasul mereka hakikatnya mengajak kepada apa? Islam, ya. Hakikatnya mengajak kepada Islam. Nah, itu makna umumnya. Adapun yang kedua adalah makna khusus. Makna khusus ini terbagi menjadi dua. Makna khusus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, agama yang Allah atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini makna khusus yang pertama. Adapun yang kedua adalah amalan-amalan zahir, amal zahirah, amalan-amalan zahir. Nah, jadi Islam memiliki dua makna. Ada yang bersifat umum. Yang bersifat umum sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini. Dan ada yang bersifat apa? Khusus. Yang bersifat khusus terbagi menjadi dua. Bisa berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua bisa berarti apa? Amalan zahir, amalan lahiriah. Ya, amalan lahiriah. Nah, itu apa? Penjelasan seputar Islam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bahwa thalatsu maratibah, dan agama Islam ini terdiri dari 3 tingkatan. Al-Islamu wal iman wal ihsan, ya. Atau agama ini terbagi menjadi terbagi menjadi 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau dikumpulkan seperti ini, ya, jadi penyebutan antara Islam dan iman dikumpulkan, atau lagi plus ihsan juga, maka Islam itu hakikatnya adalah amalan-amalan zahir. Kalau dikumpulkan penyebutannya seperti ini, Islam hakikatnya adalah amalan-amalan zahir. Adapun iman adalah amalan-amalan batin. Ya. Ya, iman amalan-amalan batin. Adapun ihsan adalah, ya, penyempurnaan antara keduanya. Ya, usaha untuk menyempurnakan keduanya. Ya, antara amalan zahir dan amalan batin. Maka itu disebut dengan apa? Ihsan. Saya ulangi. Jadi kalau 3 istilah ini, atau terkadang 2 istilah yang pertama, Islam dan iman, atau Muslim dan mukmin, ketika disebutkan berbarengan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Islam adalah amalan-amalan zahir. Iman adalah amalan-amalan batin, keyakinan berarti, ya. Kemudian yang ketiga, al-ihsan adalah usaha untuk menyempurnakan antara keduanya, ya. Menyempurnakan, mengokohkan, memperbagus keduanya, yaitu amalan zahir dan batin, itu disebut sebagai ihsan. Dan nanti hakikatnya akan sampai, insyaallah akan datang insyaallah penjelasannya. Tapi kalau masing-masing disebutkan sendiri, ya, Islam saja, ya, kemudian atau iman saja, atau ihsan saja, maka satu kalimat tersebut mencakup kesemuanya, ya. Islam berarti iman, berarti ihsan, ya. Meskipun nanti secara derajat berbeda, ya. Baik. Wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan tersebut memiliki rukun.
Ya, agama terbagi menjadi 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Nah, beliau kemudian mensyarah yang melanjutkan yang pertama, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Apa itu? Yang pertama al-Islam. Ya, jadi Islam. Tingkatan yang pertama yaitu Islam. Fa arkanul islami khamsatun. Maka rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana kita ketahui, rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menunaikan, yang kedua apa? Menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaum ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan mengerjakan haji ke rumah Allah, Baitullahil Haram. Dan ini kita ketahui sebagai rukun Islam. Nah, kita tadi sudah sampaikan bahwasanya Islam itu di antara maknanya adalah amalan-amalan zahir kan ya. Nah, makanya kalau Anda perhatikan di sini ya, dari rukun Islam ini ya, maka amalan-amalan yang disampaikan adalah amalan-amalan zahir. Hatta persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pun menuntut adanya pengamalan dengan amalan zahir. Ya. Nah, perincian singkatnya, dan nanti ada la ilaha illallah, ada penjelasan, Muhammad Rasulullah juga ada penjelasan sendiri. Perincian singkatnya untuk salat ya. Salat ini adalah salah satu rukun Islam. Dan yang menjadi rukun dalam salat adalah salat 5 waktu sehari semalam, yang tidak boleh ditinggalkan. Salat 5 waktu sehari semalam tidak boleh ditinggalkan. Apa tadi? Salat 5 waktu sehari semalam ini tidak boleh ditinggalkan, baik antum sehat atau sakit, atau mukim atau safar ya, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat apa? Zakat tertentu pada harta atau zakat mal ya, zakat harta atau zakat pada harta-harta tertentu. Karena tidak semua harta wajib dizakati. Nah, masing-masing ini membutuhkan perincian tentu ya. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Dan yang menjadi rukun adalah berpuasa Ramadan setiap tahun ya, selama 1 bulan, selama dia masih hidup dan dia ada kemampuan. Itu yang menjadi rukun. Dan haji yang menjadi rukun adalah 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup ya, ketika dia berhaji sekali ya, itu sudah cukup, dan itu yang rukun. Kalau selanjutnya maka hukumnya menjadi apa? Sunnah. Dan yang penting ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, dari apa-apa yang disampaikan ini, dari rukun Islam ya, di antara pembahasan yang penting antum catat ya. Selanjutnya kalau antum menuntut ilmu, belajar, maka dari rukun Islam ini antum perlu dipelajari adalah yang pertama apa? Syarat-syaratnya. Catat. Yang penting untuk dipelajari adalah syarat-syaratnya dari masing-masing hal tersebut ya. Kemudian apa? Rukun-rukunnya, syarat-syarat. Kemudian apa? Rukun-rukun. Kemudian wajib-wajibnya. Dan yang terakhir hal-hal yang membatalkannya. Syarat-syarat atau syarat, rukun, wajib, dan pembatalnya. 4 poin. Maksudnya contohnya salat ya, yang penting dipelajari adalah apa? Rukun-rukun, dari pertama syarat-syarat
salat. Kemudian rukun-rukun salat, wajib-wajib salat itu apa saja, dan terakhir pembatal-pembatal salat. Dan kemudian antum kiaskan kepada yang lainnya, haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan seterusnya. Paham ya? Nah, adapun sunnah-sunnahnya, ya itu penting, semua dalam ilmu agama adalah penting. Tapi yang lebih penting adalah mempelajari 4 poin tersebut ya. Sunnah-sunnah penting, namun ketika tidak diamalkan dia tidak berdosa ya. Makanya ikhwas sekalian, dari apa yang disampaikan ini menjadi pintu bagi kita untuk terus menuntut ilmu ya, tidak puas dengan ini saja. Makanya segala sesuatu ya, luar biasanya ilmu itu, kalau segala sesuatu diambil akan habis. Ana punya satu apa namanya, botol minuman, kalau ana minum lama-lama habis. Ana baca buku lama-lama habis, tabal apapun lama-lama habis dibaca ya, tisu ini lama-lama habis, antum makan lama-lama habis, teh ini, syai ini lama-lama habis. Tapi kalau ilmu antum pelajari lama-lama antum akan merasa bodoh. Semakin banyak semakin bercabang, semakin banyak, aduh, seakan-akan kita tidak kuat. Semakin banyak ilmu itu ya, cabang-cabangnya semakin banyak ya. Makanya orang kalau sampai dia belajar ya, makanya kemudian ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu salatah asbar, ada 3 jengkalnya ya. Man dakhala fi shibril awal takabbar ya. Siapa yang masuk kepada jengkal yang pertama, dia akan sombong, songong ya, angkuh. Menunjukkan kalau orang belajar angkuh, sombong itu belum paham dia ya. Kemudian yang kedua, man dakhala fi shibril tsani tawadhu. Masuk kepada level yang kedua ya, jengkal yang kedua atau level yang kedua, dia akan mulai apa? Tawadhu. Man dakhala fi shibril tsalits alima annahu la ya'lam. Dan siapa yang masuk ke level yang ketiga, maka dia akan tahu bahwasanya itu dia tidak tahu. Karena saking banyaknya ilmu ya. Kita baru belajar akidah, nanti banyak cabangnya. Belajar hadis banyak cabangnya. Belajar fikih banyak cabangnya, belum mazhab-mazhabnya. Belajar apalagi tafsir banyak juga. Ya, sampai waduh, banyak sekali. Ternyata ilmu itu banyak sekali. Kita ambil-ambil, kita gali-gali ya, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Itu pun Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit ya. Makanya luar biasanya ilmu seperti itu, menjadikan kita terus haus untuk belajar ya. Jadi kalau antum paham ini, antum malu ngomong sama orang. Ada yang mungkin berdebat masalah ilmu, banyak yang sotoy ya, yang berdebat ya, diskusi tanpa ilmu ya, untuk gaya-gayaan atau untuk membela dirinya saja. Nah ini ya termasuk kesalahan. Padahal hakikatnya ilmu itu sangat-sangat luas, sangat banyak sekali ya, sehingga menjadikan kita ya Allah sepertinya tidak tahu apa malu ya. Taib. Nah kemudian setelah beliau menyebutkan hal tersebut ya, bahwa martabat atau tingkatan yang pertama adalah Islam dan terdiri dari 5 rukun ya, beliau menyebutkan dalil dari masing-masing hal tersebut ya. Fadalilu syahadah qauluhu ta'ala. Dalil syahadah. Syahadah di sini maksudnya 2 kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia ya, yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah ini persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Sebagaimana ayat ini menunjukkan kemuliaan ahlul ilmi atau ulul ilmi, maksudnya adalah orang yang berilmu, yang mana Allah sebutkan, sandingkan nama orang-orang yang berilmu dengan nama Allah, syahidallah, Allah bersaksi. Kemudian di situ ada al-malaikah, para malaikat. Kemudian ada ulul ilmi. Ini menunjukkan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu.
Taib, ini dalilnya ya. Wa ma'naha, lalu apa maknanya? Makna la ilaha illallah adalah, antum hafalkan ini, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'bud, ya, tiada sesembahan bihaqqin, yang hak, illallah, kecuali Allah. Ya, tiada sesembahan yang diibadahi bihaqqin, dengan benar, selain Allah ya. Jadi hanya Allah saja yang berhak diibadahi dengan benar. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Paham ya? Jadi ilah itu maksudnya adalah apa? Ma'luh, ma'bud. Ya, jadi sesembahan. Makanya zat satu-satunya berhak diibadahi sebagaimana sudah kita pelajari pada pokok yang pertama ya, bahwa Allah yang berhak diibadahi semata, wa khaliqu hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Kata Ibnu Katsir bahwa yang menciptakan segalanya, alam semesta ini semuanya, dia adalah satu-satunya berhak diibadahi. Kemudian kita sebutkan macam-macam ibadah ya. Masih ingat? Ada Islam, iman, ihsan, kemudian ada doa ya, di antaranya doa, takut, ya, tawakal, inabah, isti'anah dan sebagainya ya. Beliau menyebutkan 14 macam doa pada saat itu. Nah, ini berarti la ma'budu bihaqqin, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar ya, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Makanya kemudian beliau mengatakan wa haddun nafyi minal itsbat ya. Dan batasan an-nafyu, nafyu itu artinya peniadaan, minal isbat, dan penetapan adalah la ilaha. La ilaha itu artinya apa? La ilaha, tiada sesembahan. Ini berarti nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, meniadakan seluruh atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. La ilaha, tiada sembahan yang hak ya. Jadi dikosongkan semuanya. Ini rukun yang pertama, an-nafyu, ada penafian. Rukun kalimat la ilaha illallah itu ada penafian. Yang kemudian yang kedua adalah illallah, kecuali Allah. Ini mutsbitan al-ibadati lillahi wahdah. Ini menetapkan bahwasanya ibadah milik Allah semata. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana dia tidak memiliki syarik. Ya, syarik apa kita artikan? Sekutu ya dalam kekuasaannya. Nah, jadi rukun la ilaha illallah ada dua, menafikan dan menetapkan. Menafikan berarti meniadakan. Apa yang ditiadakan? Segala peribadatan kepada selain Allah. Assalamualaikum. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Ini berarti kita nafikan, kita hilangkan semuanya. Illallah, kecuali Allah, baru kita tetapkan bahwa yang berhak satu-satunya diibadahi hanyalah Allah ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sangat-sangat mengena ya, sangat-sangat mengena. Sebagaimana gini ikhlas kalian, untuk pendekatan ya. Contohnya saya bilang seperti begini, Pak Rafi'i di saf pertama. Kalau saya mengatakan Pak Rafi'i di saf pertama, ini tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang lain di saf pertama, ya kan? Contohnya Pak Sukin, Pak Sundoro, ini di saf pertama. Tapi kalau saya mengatakan tidak ada yang di saf pertama kecuali Pak Rafi'i, berarti yang di saf pertama hanya Pak Rafi'i. Kalau saya mengatakan Pak Rafi'i di saf pertama, ini tidak menutup kemungkinan ada yang lainnya. Sebagaimana kalau seorang mengatakan Allah itu Tuhan, Allah itu sesembahan, ya, maka ini tidak menutup kemungkinan ada sesembahan yang
lainnya. Tapi kalau saya katakan tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, berarti satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi rukun la ilaha illallah ada penafian dan penetapan. Dan dia ya, jadi di sini tadi musbitan atau menetapkan al ibadati lillahi wahdah, ibadah hanya untuk Allah semata, ya. La syarikalahu fi ibadati, tiada sekutu baginya di dalam peribadatannya, tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam peribadatan. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulki, sebagaimana tiada sekutu baginya dalam kerajaannya, kekuasaannya. Yang mengatur alam semesta hanya Allah, ya. Tidak ada ya makhluk-makhluk yang bisa mengatur alam semesta. Ya, seandainya Allah menugaskan malaikat, mewakilkan malaikat untuk mengurusi masalah ini masalah itu, maka itu hak mutlak bagi Allah. Ya. Sekiranya Allah mau tanpa merintahkan atau mewakilkan malaikat, maka mudah, sangat mudah bagi Allah. Ya, Allah memerintahkan mereka karena suatu hikmah yang bisa jadi kita mengetahuinya atau bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Ya, paham ya? Ini la ilaha illallah. Kemudian wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan penafsiran kalimat la ilaha illallah adalah yang dijelaskan sebagaimana oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf. Ya. Allah mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Kita pelan-pelan. Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada siapa? Li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya. Innani, sesungguhnya aku bara'um mimma ta'budun. Bara' itu artinya berlepas diri. Mimma, dari apa-apa, ta'budun yang kalian ibadahi, kalian sembah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang didakwahi tidak mau ikut juga. Kaumnya yang tidak beriman pada beliau juga demikian, ya. Beliau mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Ya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ya, dari apa saja kalian ibadahi saya berlepas diri darinya. Ini berarti seperti apa? Seperti kalimat la ilaha, tiada sesembahan, tiada sesembahan yang berhak diibadahi. Ya. Nah, kemudian baru dikatakan oleh beliau illa alladzi fatarani, ya, kecuali alladzi fatarani, Allah yang telah menciptakanku. Ya. Jadi seakan-akan kalimat ini apa? La ilaha illallah. Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadahi illallah, kecuali dari Allah. Berarti dari Allah beliau tidak berlepas diri karena beliau mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah. Alladzi fatarani, yang dia yang telah fatara artinya menciptakan, ni itu aku, ya. Fa innahu sayahdin, karena sungguh dia akan memberi petunjuk kepadaku, ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, ya, kalimat yang kekal pada keturunan fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu, ya. Jadi ini kalimat yang kekal, kalimat baqiyah, kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah, kalimat yang senantiasa akan ada orang-orang yang mengikutinya, ya. Kalimat apa? Tauhid. Paham di sini? Ya, Nabi Ibrahim berlepas diri kemudian baru menetapkan yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Ini sama dengan apa? La ilaha illallah. Ada penafian, peniadaan, ya. Dan dalam hal ini Nabi Ibrahim berlepas diri, dan ada penetapan, yaitu hanya beribadah pada Allah yang Maha menciptakan beliau dan menciptakan kita semuanya. Kemudian yang kedua, wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Qul, kita langsung terjemahkan pelan-pelan, ya. Qul, katakanlah, ya ahlul kitab, ya, katakanlah Muhammad, wahai ahlu kitab,
ta'alau, dari kata ta'al, jamaknya ta'alau, ya. Kemarilah ila kalimatin sawa, ya, menuju kalimat pegangan yang sama, sawa, ya, sama. Bainana wa bainakum, ya, antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Nah, ini alla na'budu, bahwasanya kita tidak menyembah, ya, illallah, kecuali Allah. Berarti tidak beribadah kepada siapapun illallah, kecuali Allah. Ini berarti ada apa di situ? La ilaha illallah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan kita satu sama lain menjadikan makhluk sebagai Tuhan selain Allah, ya. Fa in tawallau, apabila kalian berpaling, faqulu syhadu, maka katakanlah pada mereka, bi anna muslimun, ya, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, intinya adalah tadi alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Ini seakan-akan sama dengan la ilaha illallah, ya. Paham, ya? Dan satu hal penting dari ayat sebelumnya tadi, surat Az-Zukhruf tadi, ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi, ya, ini juga menunjukkan tadi hakikat dari Islam tadi. Apa itu? Al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri pada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh padanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Nah, ini kita harus berlepas diri dari mereka, ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Paham? Ya. Nah, ini penting. Ini kembali juga kepada 3 poin yang wajib yang sudah kita pelajari juga pada saat itu, ya. Apa itu? Al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah, bahwa siapa yang taat pada Allah, ya, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh berloyal atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga di sini kaum musyrikin tidak boleh kita loyal kepada mereka. Nah, jadi kita berlepas diri dengan mereka. Bisa dipahami? Paham? Baik. Selanjutnya, itu tadi dalil persaksian la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu syahadati, dan persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, ya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk la ilaha illallah sudah jelas penjelasan singkatnya tadi, ya, sudah disampaikan oleh beliau. Ada 2 rukunnya, kemudian penafsirannya. Nah, sekarang dalil bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah, akhir-akhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, min anfusikum, ya, seorang rasul dari kalangan golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum,
Ya, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini diantara sifat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau diantara sifatnya adalah apa? Aziz alaihi ma'anittum. Beliau merasakan berat pula apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari penderitaan-penderitaan. Harisun alaikum, beliau semangat, antusias yang menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kalian. Ya, kemudian bil mu'minina rauf, ya, beliau penyantun, rahim, ya, penyayang. Ini nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul, ya, Rasulullah. Ya, dalil bahwasanya ada rasul, dan yang dimaksud adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu apa maknanya? Nah, untuk makna syahadat Muhammad Rasulullah, ya, beliau mengatakan bahwa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, adapun makna hakikat dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ini mencakup 4 hal. Ya. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar, menaati perintah beliau. Ya. Fi ta'atuhu fi ma amar, menaati apa-apa yang beliau perintahkan. Ya, ini yang pertama. Jadi apa yang beliau perintahkan kita taati. Ini termasuk dari mewujudkan persaksian Muhammad utusan Allah. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Jadi kabar-kabar beliau yang tentu saja kalau sampai kepada kita yang sahih atau minimal hasan, kita benarkan. Ya, kalau berupa keyakinan kita amalkan, kalau kita berupa keyakinan kita yakini, kalau berupa perintah kita laksanakan. Ya, wajtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan meninggalkannya. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tinggalkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi tidak boleh beribadah Allah kecuali dengan syariat, ya, yang Allah jelaskan, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat Allah yang disampaikan oleh Rasul. Jadi dalam beribadah harus mengikuti tuntunan Rasul. Jadi pertama, ta'atu fima amar, menaati perintah beliau, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar dari beliau, wajtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh beribadah, tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini mencakup 4 hal ini. Jadi untuk mewujudkan Muhammad Rasulullah, ya, ini berusaha untuk diamalkan keempat hal tersebut. Dan untuk Nabi Muhammad SAW mengenal Nabi Muhammad nanti ada pada al-aslu tsalits, ada pada pokok yang ketiga. Kita baru sampai pokok yang kedua, ya, yaitu mengenal apa? Agama Islam dengan dalilnya. Setelah kita mengenal Allah, kemudian kita mengenal agama yang disyariatkan oleh Allah yaitu Islam, kemudian nanti kita mengenal Rasul yang membawa agama tersebut, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Itu berarti syahadat la ilaha illallah sudah, Muhammad Rasulullah sudah. Kemudian beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Kemudian beliau menjelaskan dalil salat, ya, kemudian zakat dan penafsiran juga dari tauhid, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sudah ada muadzin belum, Pak? Sudah datang. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya.
Baik, kita lanjutkan ikhwah. Dari surat Al-Bayyinah tadi ya. Baik. Beliau melanjutkan dalil salat, zakat dan penafsiran tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah ya mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan agar mereka beribadah pada Allah, mukhlishina lahuddin, ya, semata-mata karena menjalankan agamanya, ikhlas kepadanya semata. Hunafa'a, ya, hunafa. Hunafa artinya apa? Condong pada tauhid, jauh dari kesyirikan. Condong pada al-haq, jauh pada kebatilan. Jamak dari hanif. Nah, kemudian, nah ini berarti tauhid ya, tidak wa ma umiru illa. Ya, ini berarti seperti la ilaha illallah. Oke? Wa yuqimus shalat, dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Ini berarti di situ ada tauhid, ya, ikhlas ibadahnya pada Allah semata, kemudian ada salat, ada zakat. Ya, ini dalil dari ibadah-ibadah tersebut. Salat sudah, ya, 2 kalimat syahadat sudah, salat sudah, zakat sudah. Kemudian apa? Puasa. Wa dalilus shiyam qauluhu ta'ala, dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini berarti dalil dari puasa. Puasa sudah, berarti yang tersisa apa? Haji. Wa dalilul haji, adapun dalil haji qauluhu ta'ala adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, bagi Allah wajib atas manusia, hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ya, wa man kafara, dan siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah itu tidak butuh kepada alam semesta. Allah Maha Kaya, tidak butuh pada alam semesta. Nah, ini dalil adanya ibadah haji. Nah, jadi itu semuanya adalah rukun Islam. Dari 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji masing-masing ada dalilnya, dan antum mengetahui penafsiran singkatnya. Taib. Dengan demikian kita selesai dari al-martabah al-ula, tingkatan yang pertama dari tingkatan agama ini, yaitu apa? Islam. Lanjut. Baik, lanjut. Al-martabatu tsaniyah. Kita masuk pada tingkatan yang kedua. Al-imanu. Tingkatan yang kedua adalah iman. Baik, iman ini ikhwah sekalian juga memiliki 2 makna, ya. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umumnya, iman adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna khususnya adalah al-i'tiqadatul batinah, keyakinan-keyakinan batin.
keyakinan-keyakinan batin. Wahwa dan sebagian ulama kemudian mengartikan, sering kita sampaikan pada antum bahwa iman adalah apa? I'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu fi ta'atir rahman yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Adalah keyakinan di dalam hati. Iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan. Iman akan bertambah dengan taat pada Allah dan akan berkurang dengan maksiat. Akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, coba siapa yang mengulang? Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiatan. Nah, itu hakikat dari iman. Nah, kemudian di sini beliau Syekh melanjutkan bahwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan iman itu ada 70 sekian dalam sebuah riwayat, bid'un wa sittuna syu'bah, 60 atau 70 sekian cabang. Ya, iman memiliki cabang-cabang. Ya, iman memiliki cabang-cabang. Ya, dalam riwayat disebutkan 60 sekian, dalam riwayat yang lainnya 70 sekian. Fa'alaha, dan cabangnya yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan apa? Tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu atau rasa malu itu adalah termasuk dari cabang keimanan. Rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari keimanan tersebut, ya. Kita tahu tadi sudah sampaikan bahwasanya keimanan itu, ya, dari definisi iman yang sudah antum catat tadi, ada yang bersifat keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ya tidak? Apa tadi? Keyakinan, perkataan dan perbuatan, gitu kan? Nah, dari tiga ini mana yang merupakan perbuatan? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Mana yang merupakan keyakinan? Hati, amalan hati. Rasa malu ini di hati, ya. Rasa malu. Adapun kalimat la ilaha illallah tadi kan ada kan qaulu kata Rasul, yaitu ucapan. Berarti ini masuknya ke dalam ucapan. Ya, ini kesemuanya menjelaskan dari cabang-cabang keimanan, bahwasanya di antara cabang keimanan itu ada merupakan ucapan, amalan dan ada merupakan apa? Ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan, dan ada yang ada di dalam hati juga.
ya. Di antara di sini adalah al-haya, itu rasa malu. Dan cabangnya ada banyak, ya. Di antara ulama ada yang membuat buku tersendiri yang berkaitan masalah cabang-cabang keimanan. Dan untuk penentuan cabang-cabang keimanan itu adalah perkara ijtihadi yang satu sama lain ulama itu berbeda pendapat. Ya. Satu sama lain mereka berbeda pendapat. Ya, bahkan ada yang menuliskan banyak, ya, ada yang sedikit dibanding yang lainnya. Ya, bahkan ada juga yang tidak tahu, wallahu alam, ada yang tidak memasukkan, menyingkirkan gangguan dari jalan ini tidak dimasukkan, ya. Wallahu taala alam. Ya, terlepas dari itu, ya, bahwa ulama merinci mensyarah masalah ini sebagaimana di kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah pun di situ ada juga, ya. Antum kalau ingin baca dulu, cari-cari ada penjelasan di situ, ya, tentang cabang-cabang keimanan, ya, tentang cabang-cabang keimanan. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, ya. Beliau melanjutkan wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6, ya, dan rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6 ini insyaallah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.